Tiara Putri Harda dari Pilar 1C2 dengan NIM 2202041132 ingin melaporkan hasil laporan trace study tahun 2022. Di sini kita akan masuk ke bab 1 tentang konsep dasar tracer study. Apa sih tracer study itu? Menurut Schomburg tahun 2009, tracer study adalah survei yang terstandarisasi terhadap lulusan institusi pendidikan tinggi yang dilakukan beberapa waktu setelah lulusan tersebut meninggalkan institusi pendidikan tingginya. Selain dari Schomburg, terdapat juga menurut Budi dan Dinan tahun 2015. Perguruan tinggi perlu melaksanakan tracer study karena sangat membutuhkan umpan balik dari alumni dalam usahanya untuk perbaikan sistem dan pengolahan pendidikan. Tracer study bermanfaat dalam pelaksanaan menyediakan informasi penting mengenai hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja yang profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi pemangku kepentingan atau stakeholders, dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi perguruan tinggi. Sekarang kita akan masuk ke tujuan tracer study. Menurut Syafiq dan Fikawati tahun 2014, tracer study merupakan penelitian yang mencermati hubungan antara peralihan atau transisi dan dinamika dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja atau world of work. Semakin dirasakan makna pentingnya baik oleh pihak penyelenggara pendidikan tinggi, pemerintah, dan dunia industri. Ada juga tujuan tracer study menurut Schomburg tahun 2003. Tracer study perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi berharga untuk perkembangan universitas yang kemudian akan digunakan dalam proses akreditasi, mengevaluasi relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja, serta memberikan informasi kepada mahasiswa, orang tua, dan administrator tentang hal-hal yang dialami oleh alumni sejak menempuh pendidikan di universitas hingga mendapatkan pekerjaan. Ini juga ada tujuan tracer study menurut Politeknik APP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada memperoleh umpan balik proses pembelajaran yang berlangsung selama masa perkuliahan. Yang kedua sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui relevansi pendidikan tinggi dengan pekerjaan. Yang ketiga yaitu sebagai umpan balik bagi jaminan kualitas perguruan tinggi dalam menentukan kebijakan pendidikan secara nasional. Yang keempat membantu perguruan tinggi dalam proses akreditasi baik nasional maupun internasional. Yang kelima, memberikan masukan dan data penting bagi HRD perusahaan mengenai karakteristik alumni atau perguruan tinggi itu sendiri. Yang keenam, memberikan bukti empiris mengenai alumni terkait pekerjaan, awal karir, relevansi pekerjaan alumni dengan pendidikan yang tinggi. Yang terakhir, sebagai informasi bagi mahasiswa, orang tua, dosen, administrasi pendidikan, dan para pelaku pendidikan mengenai alumni atau lulusan perguruan tinggi. Di sini kita akan masuk ke manfaat tracer study. Tracer study dapat menyajikan informasi yang mendalam dan rinci mengenai kecocokan kerja baik antar berbagai bidang ilmu maupun antar berbagai level pendidikan. Selain itu, bagi universitas itu sendiri, hasil tracer study dapat menjadi bahan bagi program studi untuk melakukan revisi dan pembenahan kurikulum sesuai dengan keadaan yang terkini. Nah, manfaat tracer study bagi Politeknik APP itu sendiri yaitu yang pertama, sebagai database alumni terkini, yang kedua menjadi pintu masuk bagi program studi untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan terkait melalui alumninya, yang ketiga, menjadi pintu masuk bagi program studi untuk melakukan survei kepuasan stakeholders terhadap lulusannya, yang keempat, sebagai bahan masukan bagi universitas dan prodi dalam melakukan perbaikan kurikulum. Yang kelima, sebagai bahan untuk membangun jejaring alumni. Yang keenam, sebagai data dasar mencari employer contact list. Dan yang terakhir, disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan evaluasi diri dan SPMS. Sekarang kita akan masuk ke bab 2. Sekarang kita masuk ke susunan kepengurusan tracer study. Yang pertama itu ada pelindung. Jadi selaku pelindung, Direktur Politeknik APP ini mengawasi dan memastikan bahwa program yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan dan jadwal yang telah ditetapkan serta peraturan yang berlaku. Yang kedua itu ada pengarah dan penanggung jawab yang bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hal-hal yang terkait dengan administrasi, membantu pelaksanaan tugas yang terkait dengan penjadwalan, pengarsipan semua dokumen, teknis pelaksanaan kuesioner online, dan koordinasi dengan tim tracer study. Yang ketiga ada ketua pelaksana
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tracer study, mulai dari perencanaan program, pengumpulan data alumni, analisa, sekaligus mendiseminasikan hasil tracer study. Selain itu, ketua juga memiliki peran koordinasi dengan BAK Politeknik APP dalam penyediaan data-data lulusan, terutama data korespondensi lulusan seperti alamat email dan nomor telepon. Yang keempat, ada tim surveyor yang bertanggung jawab atas pengumpulan data dari alumni yang terkait dengan program tracer study dengan cara kontak dan reminder alumni untuk mengisi kuesioner menggunakan WhatsApp dan telepon. Yang kelima, ada program studi. Program studi di tahun ini itu berpartisipasi aktif dalam mengajak alumninya agar mengisi kuesioner melalui berbagai cara yang dapat ditempuh oleh program studi. Yang keenam, ada tim teknologi informasi. Tim ini bertanggung jawab atas pengembangan infrastruktur sistem teknologi informasi yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan proses tracer study sesuai dengan kebutuhan stakeholder internal Politeknik APP Jakarta. Dan yang terakhir, ada tim analis data yang bertanggung jawab atas verifikasi validasi data tracer study serta analisis data statistik. Yang terakhir, ada tim analis data yang bertanggung jawab atas verifikasi validasi data tracer study serta analisis statistik. Selanjutnya kita masuk ke responden tracer study. Pelaksanaan tracer study alumni di Politeknik APP Jakarta menggunakan acuan responden yang dipersyaratkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu seluruh populasi dan bukan pada kelompok sampel yang sudah dipilih sebelumnya. Populasi target pada pelaksanaan tracer study tahun berjalan adalah seluruh lulusan yang menjadi anggota kohort lulusan 1 tahun sebelumnya. Maka dari itu, populasi tracer study Politeknik APP Jakarta tahun 2022 adalah kohort lulusan D3 pada tahun lulusan akademik 2020-2021, yaitu responden yang lulus di periode November 2021. Sekarang kita masuk ke teknis pelaksanaan tracer study. Yang pertama, target responden adalah pada seluruh populasi, bukan pada kelompok sampel aja. Yang kedua, responden tracer study adalah TS1 mengikuti kebijakan dari Kemendikbud. Yang ketiga, menggunakan data alumni lulusan tahun akademik 2020-2021. Yang keempat, item pertanyaan mengacu pada pertanyaan minimal yang ada di website pkts.bilmawa.kemdikbud.go.id sebagai dasar pemeringkatan perguruan tinggi serta disesuaikan dengan kebutuhan pengisian data evaluasi diri maupun SPMS Prodi. Yang kelima, program studi berperan penting dalam mengajak lulusannya untuk mengisi tracer study melalui link http://bit.ly/tracerstudy-poltek-app. Yang keenam, data populasi tracer study Politeknik APP itu diperoleh dari data lulusan yang bersumber dari BAAK. Yang ketujuh, tim surveyor juga membantu lulusan yang belum mengisi tracer study, yaitu dengan cara mengirimkan link pengisian ATSS melalui WhatsApp secara personal. Dan yang terakhir, kemudian tim surveyor itu akan melakukan proses reminder pengisian kepada responden, yaitu sebanyak 2 kali selama 1 bulan. Sekarang kita akan masuk ke bab 3. Yang pertama ada profil responden. Total lulusan Politeknik APP Jakarta 2021 dari manajemen logistik industri elektronika yaitu sebanyak 124 orang, perdagangan internasional wilayah ASEAN dan ART sebanyak 133 orang, dan manajemen pemasaran industri elektronika sebanyak 121 orang dengan total 378 orang. Dan juga total responden tracer study Politeknik APP Jakarta 2022, jumlah target populasi sebanyak 378 orang, jumlah populasi tidak terkontak sebanyak 20 orang, target subjek sebanyak 358 orang, jumlah responden mengisi lengkap sebanyak 326 orang, gross response rate dengan presentasi 86,24%, dan net response rate dengan persentase 91,6%. Sekarang kita masuk ke aktivitas responden setelah lulus. Sebanyak 91% responden setelah lulus itu sudah bekerja, dan sebanyak 3%-nya itu masih belajar atau melanjutkan kuliah. Sebanyak 2%-nya itu sedang mencari pekerjaan, dan 4%-nya itu sudah bekerja dan melanjutkan kuliah. Sekarang kita masuk ke informasi pekerjaan utama responden. Persentase waktu tunggu lulusannya itu sebanyak 90% kurang dari 6 bulan, dan sebanyak 10%-nya itu 6 bulan hingga 1 tahun. Lalu di sini ada presentasi asal industri pekerjaan lulusan
82% perusahaan swasta, sebanyak 7% instansi pemerintah dan BUMN, dan sebanyak 11% berwirausaha. Di sini kita masuk ke persentase gaji yang diterima lulusan. Sebanyak 58% itu menerima gaji sebanyak 3 juta hingga 5 juta. Sebanyak 14% itu mereka mendapatkan lebih dari 5 juta. Dan sebanyak 28% kurang dari 3 juta. Lalu selanjutnya ada presentasi kesesuaian program studi dengan pekerjaan lulusan. Sebanyak 95% responden bekerja sesuai bidangnya dan sebanyak 5% itu tidak sesuai dengan bidang. Lalu ada juga presentasi kesesuaian tingkat pendidikan dengan pekerjaan lulusan. Sebanyak 68% itu memiliki tingkat yang sama dan sebanyak 32% memiliki pekerjaan yang setingkat lebih tinggi. Dan di sini juga ada penilaian alumni terhadap layanan akademik Politeknik APP yang dari gambar berikut, layanan terhadap diskusi kerja lapangan, praktikum magang dan perkuliahan dipersepsi baik oleh lulusan. Sedangkan layanan partisipasi dalam proyek riset dan demonstrasi akademis masih dinilai cukup. Untuk itu, diperlukan peningkatan layanan agar seluruh layanan akademis yang diberikan setidaknya dipersepsi baik oleh lulusan. Sekarang kita masuk ke kompetensi lulusan. Berdasarkan gambar tersebut, rata-rata kompetensi lulusan Politeknik APP Jakarta telah memenuhi tuntutan kompetensi yang diinginkan oleh industri. Ada beberapa kompetensi seperti kemampuan bahasa Inggris, keterampilan riset, dan kemampuan negosiasi masih memerlukan usaha peningkatan ke depannya. Sedangkan kemampuan lainnya telah melampaui yang diinginkan industri. Sekarang kita akan masuk ke bab 4. Sekarang kita lanjut ke kendala tracer study. Yang pertama, SDM tracer study itu terbatas dan sebagian adalah dosen dengan tugas tambahan, sehingga pelaksanaan tracer study tidak maksimal dan hanya mencapai response rate sebesar 86,24%. Yang kedua, tidak semua program studi itu bergerak secara aktif dalam melaksanakan tracer study. Dan yang ketiga, pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tracer study itu cukup banyak karena menyesuaikan pertanyaan yang wajib dari Kemendikbud. Ada rekomendasi tentang tracer study. Yang pertama, dilakukan suatu sistem terpadu yang bisa mengintegrasikan informasi mahasiswa hingga ke sistem tracer study. Yang kedua, diperlukan SDM tambahan untuk mengoptimalkan pengambilan data tracer study terutama pada tim surveyor. Dan yang ketiga, data rujukan pada tracer study untuk dapat segera diolah sebagai perbaikan kualitas lulusan. Sekian laporan tracer study tahun 2022 yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Humaira Putri Harda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.